eh, sangat mengapresiasi, sehingga kami termotivasi untuk tetap terus berjuang gitu, mempertahankan apapun itu sesuai dengan kemampuan dan apa yang ada di kami. Tidak harus menunggu, katanya tidak harus menunggu apa ya, harus menunggu benar gitu untuk bisa berbuat, tidak harus menunggu punya untuk bisa berbuat. Apa yang kita mampu, ya inilah yang kita lakukan. Yang penting kita bergerak terus. Di saat kita selalu bergerak, nanti di suatu saat pasti akan menemukan warnanya sendiri. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi memang ini merupakan apa ya? Karena ini baru tahu ini sih Bunda, ada ludruk kecil ya di Lumajang, ludruk anak, terutama di Lumajang ini. Dan aduh, penasaran ini, jadi pengen lihat ya. Mungkin ini Kak Rina, ini di sini anak-anak kan juga sudah saya perkenalkan apa itu ludruk. Ini Dinar ini mungkin bisa menjelaskan tentang ludruk menurut versi pengetahuan Dinar itu apa gitu Kak Rina. Nanti si Pikachu mana Pikachu? Pikachu ini sini. Pikachu ini penari remonya. Jadi nanti mungkin Pikachu bisa juga memberikan informasi apa itu ludruk, apa itu remo gitu, versinya. Versi Pikachu. Boleh. Sekarang mau cek sini. Namanya Pikachu memang. Pikachu. Bukan Pikachu namanya ini. Nanti diperkenalkan saja. Oke, halo. Halo, boleh perkenalan dulu sayang. Namanya siapa? Nama saya Melika Syuita Fatika, bisa dipanggil Angka atau Pikachu. Oke. Namanya panjang banget. Namanya panjang banget ya, panggilannya Pikachu aja. Nah gimana Pikachu? Kamu kan baru, kalau untuk menari mungkin kamu udah sering ya. Tapi untuk tari remo apakah baru pertama kali ini atau mungkin sebelumnya udah sering? Sebelumnya udah sering Sebelumnya tampil udah sering. ya di acara-acara nikahan. Oke, berarti ini mungkin bukan hal yang besar ya, maksudnya bukan hal yang Biasa. susah ya bagi kamu ya Pikachu. Tapi menurut kamu sendiri untuk dari sudut pandangnya Pikachu mengenai ludruk anak ini gimana Pikachu? Sebagai Pikachu ini yang merupakan bagian dari ludruk tersebut gitu ya, yang menjadi seorang penari remo. Nah, menurut Pikachu sendiri seperti apa? Ini Yang remonya aja. Yang ya boleh yang Remonya. remonya aja. menurut saya tari remo itu tarian pembuka yang berasal dari Jawa Timur dan berfungsi untuk memeriahkan serta memperkenalkan pertunjukan ludruk yang mengisahkan perjuangan seorang pangeran di medan perang. Tarian ini ditandai dengan gerakan kaki yang dinamis, hentakan yang diiringi suara lonceng, serta gerakan selendang yang ekspresif. Oke, luar biasa sekali. Berarti udah sering ya Pikachu untuk menarikan remo ini? Iya, sering. Tapi kalau untuk di ludruk sendiri, di pembukaan ludruk ini baru pertama kali atau mungkin udah pernah sebelumnya? Pertama Pertama kali. kali. Gimana perasaannya Pikachu pertama kali? Kesannya. Kesannya. Senang, bahagia karena bisa memerankan di dalam ludruk itu, sangat bahagia karena nggak semua orang bisa memerankan peran yang saya dapatkan. Oke, ini benar sekali ya, nggak semua anak punya kesempatan yang sama gitu ya. Ya, misalkan gimana menurut Pikachu ini dengan adanya ludruk ini, apakah bahagia gitu ya? Apakah ini menjadi tantangan baru gitu buat Pikachu, gimana? Mungkin ini tantangan baru ya yang saya dapat karena saya harus bisa memerankan lucu, marah, Merankan dua. cuek. Sekaligus ya? Iya, sekaligus dua. Oke, tapi itu mudah ya? Maksudnya nggak menjadi kesulitan ya buat Pikachu ya? Iya, enggak. Tapi sebenarnya kalau udah terbiasa mungkin nggak akan menjadi sebuah kesulitan ya Pikachu. Nah kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi ya insya Allah ya, mudah-mudahan mungkin ada acara apa tiba-tiba Gatra diundang untuk mengisi gitu. Ini akan menjadi sebuah awal yang besar mungkin ya untuk Pikachu dan juga teman-teman yang lain ya. Iya. Oke, luar biasa sekali untuk obrolan kita malam hari ini terkait dengan ludruk ya, kesenian ludruk yang baru aja diterapkan atau yang baru aja diinikan sama Gatram. Jadi program baru lah istilahnya. Dan
Kalau boleh tahu Bapak, ini untuk kesenian ludruk sendiri yang baru diterapkan di Gatra ini rencananya mau dibawa kemana? Untuk tujuan kedepannya itu apakah sudah ada, udah terlihat atau masih ongoing sambil jalan gimana? Itu dia. Jadi saya pribadi ketika sudah jadi satu cerita Panji Ramon itu, tantangannya istiqomahnya itu. Jadi Bunda Farida memang minta cerita lagi, buatkan cerita lagi. Oh, buat lagi. Ya, Bunda Farida minta cerita lagi. Cuma dalam pikiran saya itu, ini harus ada pasarnya. Harus ada pacarnya maksudnya? Maksudnya gini, jadi ketika cerita itu sudah ada, Bunda Farida harus mencarikan tempat lagi di mana kita akan main gitu. Harus ada kita manggung di mana seperti itu. Atau istilah singkatnya itu dalam batinnya itu gini. Jika ada tamu kabupaten dari luar, bolehlah Gatra menjadi tamu undangan untuk memberikan sajian sambutannya. Misalkan dari mana, maka 15 menit Gatra main misalkan. Jadi ada ruang itu. Jadi kita tidak terhenti di sini. Itu yang menjadi tantangan untuk Bunda Farida ke depannya, mencari ruang main untuk kita menyalurkan ya, ini untuk semua menyalurkan ya. kita. Kalau bisa ya agak jauh lagi, lebih jauh lagi. Supaya jam terbangnya agak aneh Pak Guru. Agak banyak. Berarti tantangan juga buat Pak Guru ya. Ini Semuanya. melatihnya. Apalagi yang paling yang paling lebih dari pimpinan kan yang pelatihnya ya, karena memegang peran yang cukup besar untuk mengkoordinasikan anak-anak sebanyak ini dengan mengajarkan hal baru yang dari awal mereka sebenarnya belum tahu sama sekali bahkan. Dan sampai saat ini gitu masih terus belajar, bahkan gak cuma anak-anak tapi kita sebagai gurunya kadang juga masih belajar ya Pak ya. Iya betul. Tapi kalau saya ngelihat latar belakangnya Bunda Farida dengan orang tuanya yang memang sangat kental di dunia ludruk, kayaknya Bunda Farida ini akan terus mempertahankan ini. Cuma kita mengingatkan terus, nanti pas ganti selalu mengingatkan lagi, istilahnya tetap fokus sama ludruknya ini. Dan pasarnya itu yang kita cari, maksudnya anak ini tetap berlatih dan tampil ludruk seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tapi untuk anak-anak ini ya semangat ya, masih semangat. Apalagi dari gimana responnya anak-anak dari penampilan pertamanya kemarin? Ini anak-anak semangat ini, mau main ini ya. Ini ada yang mau cerita dulu. Oke, Mbak boleh. Dinar. Namanya Dinar. Iya, Oke, Dinar. Mbak Dinar. Kalau Mbak Dinar ini anggota dari Gatra juga yang di divisi apa? Kelas puisi dan teater. Kelas puisi dan juga teater. Kalau boleh tahu Mbak Dinar ini mengambil peran apa Mbak? Peran sebagai murid. Sebagai murid. Siswa. Sebagai siswa di teater di Ludruk yang ya, tadi. di Ludruk. Oke, berarti menjadi pelaku juga ya? Iya. Oke, dari usia berapa kalau boleh tahu untuk anggotanya yang jadi pelaku di Ludruk kemarin? Usia TK. TK ya? TK usia berapa ya TK? 2 SD. 2 SD. Kalau TK di kelas umur 5. umur 5 ya. Kak Dinar sendiri umur Siren. berapa? Sekarang 11 tahun. Sekarang 11 tahun. Oke, gimana? Apa yang mau diceritakan tentang pengalaman yang kemarin? Mungkin mau menjelaskan tentang ludruknya itu. Oh, boleh, dulu boleh, ya, Kak. boleh. Versi anak-anak. Menurut saya itu ludruk yang ditampilkan kemarin itu adalah seni teater tradisional dari Jawa Timur yang menampilkan drama tentang kehidupan rakyat sehari-hari atau perang-perang gimana gitu yang diiringi oleh musik gamelan. Oke. Kemudian kemarin kalau Kak Dina sendiri kan memang menjadi seorang lakon juga ya di Iya. dalam ludruk tersebut. Nah, menurut Kak Dina ini apa yang menjadi tantangan gitu saat memerankan peran yang diperankan gitu? Harus bisa nahan ketawanya, kan kayak ada Ketawa. lagunya itu. Oke. Oh, nggak boleh ketawa ya kalau lakonnya ya. Kalau lucu ya harus ketawa. Kalau marah-marah ya harus marah. Sesuai perannya gitu. Mungkin menyesuaikan ekspresinya gitu ya. Iya. Oke. Takut nggak kondusif gitu. Oke. Ada lagi mungkin kesulitan-kesulitan yang lain? Nggak ada, Nggak ada. biasa aja. Terus
tangan gitu. Karena memang baru pertama kali. Iya, baru dengar kalau Ludruk. ada ludruk. Oke, oh gitu. Ini ya. Mungkin yang sering gedruk ya. Gedruk pindo ya. Luar biasa sekali ya, tapi meskipun baru pertama kali mengenal ya, atau bahkan baru pertama kali dengar ada kesenian ludruk dan memang langsung harus diperankan dan juga dipelajari secara otodidak. Tadi waktunya berapa? Selama waktunya 2 minggu ya? Iya. 2 minggu, dalam 2 minggu itu waktu yang singkat sekali ya. Nah, menurut Kak Dinar sendiri itu waktunya cukup atau kurang justru? Cukup-cukup aja. Coba kalau dipaksa cukup-cukup aja ya. Iya. Terus untuk penampilan sendiri di pendopo gimana? Rasanya itu gimana Kak Dina? Pertama kali menampilkan kesenian yang memang sebelumnya kita belum tahu gitu. Senang banget karena bisa menambah ilmu pengetahuan. Karena di anunya tuh ya, Dilihat orang banyak. Iya. Ya. jadi menahan malunya itu. Oke. Tapi untuk peran yang kemarin itu bisa diceritakan perannya jadi apa Kak Dina itu? Perannya tuh awalnya murid, tapi karena gurunya nggak masuk, jadi kayak main sekolah-sekolahan. Jadi guru. Jadi guru. Oke. Menarik sekali. Berarti ini menjadi tantangan baru ya, karena memang hal baru yang dilakukan oleh Kak Dinda ya. Iya. Memainkan kesenian ludruk, dan kedepannya apakah masih mau memainkan atau sudah nyerah sampai kemarin aja? Mau lagi. Mau lagi ya. Mau lagi, masih nunggu-nunggu ini. Ini yang seharusnya ya Bunda Iya. ya, yang seharusnya dicari gitu. Apalagi kalau misalkan kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kan udah terkontaminasi dengan gadget ya. Iya, Apalagi benar. mereka udah jarang mengerti kesenian-kesenian yang memang menjadi warisan budaya seharusnya ya Bunda. Tapi memang ya ini sebuah anugerah gitu. Anak-anak di Gatra itu mau belajar dan juga mau ikut turut dalam melestarikan kesenian-kesenian yang ada di Indonesia ini. Luar biasa sekali. Ini ada siapa Oh lagi? iya, ini nih? ada yang Mungkin ada nih. mau yang jula-juli ini. Boleh. Ini yang mau main jula-juli Iya, ya? yang Oke. jula-juli ini, Kalau Kak. boleh tahu ini jula-julinya apa ini? Nyanyi atau dialog? Nyanyi. Nyanyi. Oke. Ini langsung backsound yang tadi ya Bunda ya? Iya, jula-juli. Yang jula-juli. Mau langsung diputarkan sekarang atau seperti apa? Sudah belum. Oke, kita tunggu dulu. Isi makanya. Oke. Sudah siap? Oke, kita mulai. Mlaku-mlaku nang gedung jajang, gawe klambi teko kain sutra. Ono sing baru ning Lumajang, ludruk anak karyane Gatra. Ojo lali karo dukungane, seni budaya asete bangsa, ayo padha dilestarikno. Kutha Lumajang kutone pisang, penduduke sak pirang-pirang. Ono sing wedok, ono sing lanang, kabeh padha ramah lan penyayang. Zaman saiki, zaman wis maju, arek cilik pinter tiru-tiru, niru sing apik ben ora kliru, melu Gatra uripmu saru. Nuwun sewu warga Lumajang, mulai teko pemerintah sampai rakyat jelata. Dino iki arek-arek Gatra Lumajang melu nglestarekno budaya bangsa sing diarani lunak Gatra. Gatra anak Gatra Lumajang. Nyuwun pangestune. Penampilan bertema lunak Gatra
Bengi iki nyeritakake salah siji legenda teko Lumajang sing asal teko desa Jogokereng Pronojiwo, yaiku lakon Panji Rameng. Nyuwun agunge pangeksami sumangga. Oke, luar biasa sekali. Aduh, kita tepuk tangan dulu. Bukan aneh, tapi lebih ke speechless gitu ya. Maksudnya kayak ini nggak menyangka. Maksudnya kayak sebisa itu loh mereka gitu ternyata. Maksudnya kayak bahasanya, tutur bahasanya, terus kemudian cara mereka nyanyinya, ngomongnya, ngepasin nadanya itu kayaknya aneh deh kalau anak segini udah bisa gitu loh Bunda. Ini juga masih belum sempurna sih, masih Iya, belum. ini belum sempurnanya udah bagus ya Bunda, menurut Rena ya loh. Apalagi kalau Masih misalkan butuh polesan. Iya, simpan dana soalnya. tapi lucu sekali, luar biasa sekali ya. Jadinya kayak agak imut-imut gitu ya tensinya Iya, ya. iya. Kalau biasanya kan dibawakan oleh orang dewasa, tapi kalau ini tuh dibawakan oleh adik-adik yang tadi membawakan gitu. Dan itu menjadi sebuah warna baru menurut Rena ya. Iya. Warna baru dan apa ya, lebih menarik menurut Rena ya. Karena Memang seharusnya di ini kan, ya, di Jula Juli ini itu udah menjadi ciri khas ludruk juga. Ludruk itu bisa dipakai sebagai berkomunikasi gitu ya, kemudian sindiran gitu, kemudian nasehat kayak gitu-gitu. Jadi karena memang kemarin waktunya terbatas, jadi yang mereka mampu kami juga tidak akan menekan-nekan sekali gitu ya kemampuannya sampai di sini. Ini saya anggap sudah bagus. Nanti ke depannya pasti ada nanti yang sifatnya itu sindiran atau ajakan supaya generasi mereka ini bisa melakukan kebaikan. Artinya kita menasehati tapi dengan cara yang kocak, dengan cara yang lucu, dengan cara jula-juli tadi itu gitu kan. oke. Mungkin bisa langsung beradegan ya Kak Rina ya. Boleh. Selanjutnya Ya, adegan ayo. selanjutnya begal voice. Jala, Jalil dan Coba ini. ya. Aduh, lucu sekali. Ini apa? Menceritakan, berarti dialog ya Bunda? Ya, ini adegan beberapa cuplikan adegan, sedikit adegan itu. Pada saat pada saat Panji Rameng keluar dari Padepokan, ini sini saya. Pada saat Panji Rameng itu keluar dari Padepokan kan sama Begawan bapaknya itu tidak diizinkan karena memang Panji Rameng selama ini belum pernah keluar dari Padepokan. Tapi karena Panji Rameng ingin melihat dunia luar, ingin mencarikan pengalaman, ya tadi sudah diceritakan oleh Pak Guru, menemukan benda yang dia bingung. Kalau tidak saya ambil takut berada di tangan yang salah. Kalau saya ambil nanti saya bagaimana gitu. Nah, di tengah perjalanan bertemulah dia dengan si begal ini tadi. Oke, Jalal. ini jadi begalnya ini berarti. Iya, Jalil. Bisa Oh, langsung ini. diputarkan. Boleh, ini pakai iringan Yang kedua tadi. dialogkan Rena ya. Oke, silakan. Hei anak muda, kenapa kau datang ke hutan ini sendirian? Aku akan kembali pulang kepada Padepokan Jogokereng. Ada perlu apa kalian menghalangi jalanku? Perlu apa? Hihihi. Tentu perlu. Kantong yang kau bawa itu kami melihat dari kejauhan. Tidak akan. Ini bekal perjalananku. Anak muda, isi bekalmu itu pasti lumayan kan? Serahkan saja, atau Tidak akan. Minggir atau kalian akan menyesal. Menyesal? Belum tahu aja dia. Perkenalkan, namaku Jalal, penguasa hutan bening ini. Dan perkenalkan, ini adikku Jalil. perkenalkan namaku Jalil. Ya Jalil, Jalil.
Ayo kita serang dia. Kakak, ini urusan kecil, serahkan saja padaku. Hai! Cha! Ya! Cha! Cha! Ya! Cha! Hai! 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 Cha! Hai! Hai! Ya! Ya! Lepaskan adikku atau Jurus kepala batu. Wajah. Oke, luar Yeay. biasa sekali. Lucu sekali ya vokalnya, dengan kombinasi vokal yang imut tapi peran mereka yang memang seharusnya galak ya, jadi semakin lucu ya. Sebenarnya di sini yang tadi apa ya Pak Guru Apa bilang itu? ada lawakan-lawakan gitu ya. Jadi Mm-mm. si Jalal ini dan si Jalil ini kan begal. Tapi si Begal. Jalal memang dia dibentuk karakter sebagai seorang yang begal yang gagah, sedangkan Jalil ini kecil, lucu gitu, tapi dia lincah. Nah di situ nanti adegan-adegan lawakannya itu di situ. Jadi pada saat tadi itu karena ini memang tidak bervisual ya, tidak Dan bervisual. ditampilkan visual ya, Iya, jadi jadi nggak kelihatan si gitu. Jalil ini dengan segala kekuatannya menampilkan jurus kepala batu. Nah dia pada saat melampiaskan jurusnya itu yang kena kakaknya, itu yang kena kakaknya, akhirnya jatuh, jadi kalah dengan sendirinya gitu, tanpa harus bertarung dengan si si Panji Ramengnya. Panji Ramengnya luar biasa sekali. Aduh, ini kayak lucu-lucu sekali, apalagi kalau misalkan tampil ya. Ya begitulah anak-anak hebat kami. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan lebih bagus lagi, lebih terasa lagi. Bener. Mungkin berikutnya si ini Berikutnya Aska, lagi Aska. Viren dan Panji Rameng tetap. Oke, ini adegan yang apa ini Bunda? Ini jadi pada saat mereka sudah kalah ya, begal-begal itu sudah kalah dengan Panji Rameng. Panji Rameng pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah ketemulah sama si begawan bapaknya. Oke. Itu yang kedua tadi, bisa diputar lagi. Oke, yang kedua ya. Sebentar. Berarti tadi yang dulu ya, sebentar. Kita siapkan audio ini. Oke, sudah siap? Siap ya. Rama, aku pulang. Ada cerita apa di luar sana? Wah, di luar sana ternyata sangat indah, Rama. Lebih indah dari bayanganku, Rama. Kenapa bekalmu masih ada? Oh iya. Ini aku ada hadiah untuk Rama. Pasti Rama akan senang melihatnya. Ini Rama. Ada perhiasan, ada baju bagus, dan kan sutra kesukaan Rama. Dari mana kau dapatkan benda-benda itu? Ketika aku di Kadipaten, aku melihat benda-benda ini Rama. Aku menunggu lama sekali. Tidak ada satupun orang yang mengambilnya, Rama. Lalu aku putuskan untuk mengambilnya, untuk dikasih ke Rama. Pasti Rama akan senang melihatnya. Sungguh tak pantas anak seorang bagawan menjadi seorang pencuri. Pencuri! Pencuri! Aku bukan pencuri, Rama! Aku bukan pencuri! Kamu taubahnya seperti seekor lutung. Rama! Tubuhku! Kenapa ini, Rama? Tubuhku merasa gatal sekali, Rama! Tolong aku, Rama! Maafkan aku, Rama! Rama! Maafkan aku, Rama! Ampun Romo, saya tidak bermaksud mencuri barang itu Romo.
kembalikan tubuhku seperti semula. Tolong, kembalikan tubuhku seperti semula, Romo. Maafkan Romo, anakku. Nasi sudah menjadi bubur. Ini sudah terlanjur. Romo, tolong aku. Pergilah ke hutan bening, bertapalah di sana, dan berbuat baiklah di sana sampai tubuhmu yang asli kembali. Rama! Ini tadi ceritanya kan si Panji Rameng diduga sama si Romonya mencuri. Ya. Kemudian tanpa sengaja Romonya mengucapkan Mengutuk, bahwa iya mengutuk, tidak ubahnya seperti seorang lutung, jadilah si Panji Rameng menjadi seorang lutung gitu. Oke, luar biasa sekali. Tapi yang paling menarik di sini, ini dari tadi mikir berarti anak-anak ini sekecil ini sudah mereka menghafal dialog ya Bunda. Menghafal dialog. Menghafal dialog ya, aduh. Dialognya panjang-panjang. Iya, Ini makanya. termasuk yang agak-agak pendek sih, biasanya kalau di lakon-lakon sebelumnya itu Pak Guru kalau ngasih dialog itu panjang-panjang. Oke, luar biasa sekali karena memang Rina sendiri walaupun udah besar paling nggak suka menghafal Ya, Bunda, ya. iya, betul. Jadi tadi itu Rina itu sempat mikir ini mereka udah hafal tanpa teks semua loh ke sini. Iya, Jadi kayak iya, mikir betul. oh berarti mereka hafalan ya dengan dialog sebanyak itu tapi mereka benar-benar menjalankan itu semua dengan lancar dan juga nggak ada kesalahan gitu. Luar biasa sekali. Iya, karena mungkin suka ya Kak. suka mereka mungkin itu mereka menikmati peran iya, mereka betul, masing-masing. betul, iya. Luar biasa. Tentunya ini juga dari dukungan sama ajaran dari guru-gurunya ya, luar Iya, biasa. Dari bunda, alhamdulillah. dari bapak ya. Iya. Ya sehingga menjadikan anak-anak ini menjadi enjoy, menjalankan selangnya santai dan juga mungkin jadi gembira ya, seneng ya bunda. Ayo. Ya, keberhasilan anak-anak mementaskan perdana kemarin Ludruk Panji Rameng itu sebenarnya juga tidak lepas dari campur tangan wali siswa, orang tua mereka yang rela mengantarkan hujan deras itu. Gini Kak Rina, ciri khas saya itu kalau sudah di kondisi yang urgent, di injury time itu sering saya itu lebih menekannya itu lebih dan keras gitu, keras ke anak-anak, bahkan ke wali siswa. Hujan pun harus tetap hadir. Oke. Gitu. Karena Hujan harus tetap oke, hadir. oke. Karena kalau tidak jadi ini. Gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah bersyukur banget wali siswa ini, orang tua dari anak-anak ini juga Mengerti ya, Bu? supportnya luar Support ya. biasa. Iya, Iya. benar sekali. Memang Tanpa kan- didukung mereka rasanya juga Tidak sulit, mungkin ya, iya, Bunda, ya. sulit, Kak Rina. Oke, luar biasa sekali untuk obrolan kita malam hari ini dan juga disajikan juga dengan penampilan-penampilan dari rekan-rekan kecil dari Gatra yang tadi sudah menampilkan cuplikan ludruk yang sempat dipentaskan di bulan kemarin ya Bunda. Di Bulan ini ya, iya, tapi masih belum minggu berubah lalu bulannya. ya. Bulan Oke, luar biasa sekali dan Rene ucapkan terima kasih banyak Bunda Farida sudah Ya, memboyong sama-sama. anak-anaknya untuk datang ke sini dan juga menampilkan untuk sekedar memberitahu teman-teman yang stay tune di frekuensi 104,1 kalau memang di rumah ini ada loh ludruk kecil dan juga difasilitasi oleh komunitas Gatra untuk belajar dan juga dibimbing gitu, mulai dari nggak tahu sama sekali sampai sekarang mereka bisa memerankan perannya masing-masing dan ini cukup menarik sekali dan cukup terkesan. Rene sudah bisa menyaksikan sedikit cuplikannya ya dengan anak-anak yang imut tapi dialog mereka itu dewasa gitu ya, peran mereka itu sebagai orang dewasa gitu, jadi dikemas secara lucu dan gak membosankan sih, yang paling penting sih karena memang merupakan warna baru ya Bunda. Terima kasih banyak Bunda untuk Yes, malam hari sama-sama, ini Kak. ya. Adik-adik sekalian terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam satu jam bersama Gatra malam hari ini. Boleh yel-yel Kak Rina. Boleh dong. Ayo Firen, teman-temannya yang semangat ya, oke? Siapa kita? Gada Yulia. Siapa? Gada Yulia. Yes, yes, yes. Oke.
kita di perjumpaan kita selanjutnya di bulan depan ya mungkin Bunda, nanti kita akan menghadirkan lebih banyak inovasi baru ya Bunda ya, yang Amin, udah amin. Rena tunggu-tunggu ini. Dan juga mitra muda sekalian, tonton saja perjumpaan kita untuk malam hari ini, yang dimana tadi kita udah sempat membahas tentang kesenian di Indonesia terkait dengan ludruk cilik, yang dimana di Lumajang ini sudah dikemas secara epik oleh komunitas Gatra dan juga langsung diperankan oleh anak-anak yang berbakat dan juga anak-anak yang cerdas tentunya. Dan semoga aja ini merupakan awal yang baik bagi komunitas Gatra agar bisa berkembang lagi, lebih baik lagi, dan nantinya menjadi komunitas yang lebih besar lagi dan juga lebih bisa berkontribusi banyak dalam Lumajang ini, dan juga tentunya nggak di Lumajang aja ya, tapi udah mendunia kalau bisa ya Bunda. Amin. Meluar angkasa. Oke, baik rekan-rekan sekalian, mitra muda sekalian, Rena ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada hari ini atau malam hari ini untuk edisi spesial Anak Muda di hari Jumat 31 Oktober 2025. Dan tentunya setelah ini akan ada rekan yang sudah siap untuk menemani dan juga mendampingi mitra muda sekalian di next program. Dan malam hari ini Rena Chandra mohon maaf dan juga ucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Lumajang, informasi cerdas menginspirasi. Informasi cerdas. Oke, kita foto-foto dulu. Ayo foto-foto nih. Ayo, aduh. Kecil. Wes dipakai ininya. Nah, dipakai. Ayo, Siapa ini namanya? Senang deh, senang sekali. 3 SD. Iya sih. Oh, lapar. Untungnya lapar untungnya ya. Siap ya? Sudah. Satu. Ya. Siap. Apa lo Bu Gatra dulu? Gatra saya, ya semuanya. Siap ya. 1, 2. Satu lagi 1, 2. Siap bebas 1, 2. Sambun. Video Mas. Sama kita. Gatra Yulia. Siapa? Gatra Yunardo. Gatra Yunardo. Yes. Oke. Yang kemarin itu sempat berusaha meluncing ludruk anak. Ludruk anak. Oke. Berarti malam hari ini kita temanya membahas tentang ludruk anak ini Iya. kan, Bunda? Kalau temanya sih Apa kita buat kuno yang kekinian. Apa gitu. itu? Ludruk itu kan kesenian tradisional, Benar. artinya kesenian kuno gitu. Uh-uh. Tapi kita sajikan dengan cara yang kekinian Modern. gitu, sehingga Oke. anak-anak bisa menikmatinya. Anak-anak juga mungkin suatu saat bisa mencintainya gitu. Oke. Supaya kesenian tradisional kita tidak punah. Benar sekali, karena memang kan zaman sekarang udah jarang nggak sih Bunda untuk anak-anak apalagi seusia dini ini ya untuk mengenal beberapa kesenian yang mungkin udah cukup lama gitu ya, dan bahkan mungkin udah sempet di beberapa daerah tuh udah nggak dikenal lagi karena memang seiring berkembangnya zaman gitu. Dan Iya, salah satu betul. mungkin ini salah satu yang menjadi motivasi Bunda mungkin. Betul. Ini salah satu usaha untuk Uh-uh. tidak mengaburkan atau apa ya, akhirnya tenggelam gitu Iya. kesenian ludruk, karena waktu saya mengatakan kata ludruk ini ke anak-anak saya ini, mereka justru malah tidak tahu apa itu. Oke, berarti Jadi awalnya ini mereka riskan banget gitu ya, kayak miris gitu loh. Padahal ini kesenian yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa kita, terutama yang dari Jawa Timur kan. Ini kekayaan Jawa Timur, khasana Jawa Timur, aset Jawa Timur gitu. Benar. Justru penerus kita itu nggak mengenal sama sekali. Iya, sayang banget ya. Berarti ini memang apa? Ini merupakan program baru kah atau gimana? Iya, Bunda? iya. Program baru. Sebenarnya yang melatar belakangi itu banyak hal gitu Banyak ya. hal. Terutama dari pribadi saya sendiri, itu dari dulu itu saya punya cita-cita memang untuk
apa berusaha gitu ya, semampu saya daripada tidak berbuat sama sekali gitu. Kalau kita menunggu mampunya kan ya nggak akan mampu gitu. Jadi ya bisanya seperti ini. Angan-angan saya memang ingin ada ludruk gitu di Lumajang ini. Nah ini dilatar belakangi dengan histori saya sendiri pada saat itu? saya masa kecil saya itu pemain tobong, pemain ludruk. Tobong, oke. Iya, jadi bisa diceritain sedikit Bunda gimana? Maksudnya masa kecilnya tuh gimana menjadi gini, pemain tobong gitu? kebetulan orang tua saya, terutama ibu saya waktu itu punya kelompok kesenian ludruk gitu yang pada zamannya menjadi apa ya, menjadi favorit tontonan untuk masyarakat umum gitu. Nah saya waktu itu kelas 3 SD itu sampai tidak sekolah 1 tahun gara-gara main ludruk kesono kemari gitu. Kan kalau main ludruk itu kan di daerah ini berapa bulan, di daerah ini berapa bulan gitu kan. Jadi dulu salah ya. Nah saya waktu kecil itu sudah diajak main ludruk, mulai masih baru bisa jalan itu sudah di atas panggung gitu. Itu memang ada apa ya, tradisi dari keluarga atau memang kebetulan ibu saya pemilik gitu, pemiliknya. pemilik ludruk itu. Jadi kita diajak lah biasa satu keluarga diajak gitu. Nah, setelah kesini kan ludruk itu terkalahkan dengan yang waktu itu ada yang saya ingat waktu itu kalau dulu di hajatan-hajatan itu Pak selalu nangkap ludruk itu berubah lagi menjadi musik band, musik dangdutan itu, tapi ada ceritanya. Iya, dangdutan jadi ada ceritanya. Saya ingat kalau misalnya ada adegan drama gitu ya, drama percintaan, lalu tiba-tiba begitu saja kok marah, itu langsung dan langsung nyanyi gitu. Jadi nanti adegan apa lagi stop ya begitu gitu. Berarti Nyanyi jadi drama tapi di dalam konser musik ini ya sih, musikalisasi gitu ya modelnya. Iya sih zaman itu. Zaman itu Jadi ya. ludruk tergeser oleh itu karena apa? Kalau ludruk tanggapannya pasti mahal karena personilnya banyak, ada gamelan lengkap juga, jadi pasti butuh sarana prasarana yang banyak juga. Biayanya memang besar, tapi kalau band itu mungkin hanya 6-8 orang sudah cukup. Tapi dikemas mirip seperti ludruk. Iya, jadi bercerita, tetapi musiknya musik kita namanya apa ya waktu itu saya sama-sama ingat. Jadi akhirnya pelaku sendiri ya lama-lama kan mengikuti keluarganya dari sana, tetapi kalau tidak ada job sama sekali kan otomatis harus cari kerjaan lain. Ini yang membuat akhirnya diri saya kesini saya memang sangat mencintai ludruk karena di dalam kesenian ludruk itu yang menjadi ciri khas kan dikawal pembukaan itu kali remo. Nah saya dari kecil paknya Jadi flashback deh. Dulu ini juga ikut sanggar dan yang paling seneng ini itu pasti nari remo ya. Biasanya kalau kita sudah menjiwai gitu nari remo, musik remo model apapun sekarang kan macam-macam ya jenisnya remo itu udah kita paham habis ini gerakannya ini cuma dimodifikasi aja dengan yang lebih lincah sekarang kan tidak seperti dulu. Ya juga gitu kalau udah dengar kencring kakinya ini udah nggak mau diem. Udah kayak otomatis secara nggak langsung terbawa gitu ya Bunda ya. Iya. Ini kesempatan saya untuk mewujudkan mimpi saya dengan adanya teman-teman mentor yang sefrekuensi, kemudian punya anak-anak hebat juga yang bisa ini bisalah mewujudkan mimpi saya. Oke, itu tadi merupakan sebuah latar belakang ya Bunda. Apa sih yang mendasari Bunda untuk tiba-tiba membuat program baru tentang ludruk ini? Nah, pertama kali tercetusnya, misalkan Bunda membuat ludruk ini di awal, bagaimana respon dari anak-anak ketika Bunda pertama kali mengenalkan tradisi ludruk ini kepada anak-anak? Karena memang kan seperti yang Bunda tadi katakan bahwa anak-anak ini rasa asing gitu ya Bunda, bahkan nggak tahu sama sekali gitu. Gimana Bunda untuk mengenalkan proses awalnya sama mereka tuh gimana?
biasanya kan anak-anak ini setiap tampil itu teater atau drama anak. Nah, biasanya yang mengkonsep kan Pak gurunya Pak Riko ini. Iya. Kemudian saya mengusulkan ide saya bagaimana kalau kita cari warna gitu, cari warna sendiri untuk anak-anak ini sehingga menjadi ciri khas. Bagaimana kalau kita upayakan untuk mereka serius mendalami ludruk gitu. Nah, kebetulan direspon baik dengan Pak Riko dan Bunda Eli. Jadi akhirnya saya coba untuk anak-anak dan kami yakin anak-anak bisa, kami yakin. Walaupun kami sendiri juga pengetahuan tentang ludruknya itu tidak dalam-dalam banget gitu, hanya karena sekedar tahu gitu, tapi kami belajar. Iya. Kami juga minta bantuan untuk apa ya, saya anggap sebagai guru saya, Cak Robert dari Ludruk Luntas Surabaya, yang saya selalu koordinasi gitu, selalu minta diajarin gimana bisa di Lumajang ini juga ada ludruk kayak Ludruk Luntas itu juga ludruk yang kekinian. Jadi musiknya tidak pakai musik live tapi musik audio. Ya, tetapi tidak meninggalkan pakem-pakem gitu. Nah, pada saat mengenalkan ke anak-anak ya dari yang tidak tahu sama sekali Kak Rini, jadi mereka menganggap ini hal baru. Tapi sekali lagi karena mereka memang anak-anak hebat, kami yakin bisa dan akhirnya memang bisa. Oke, tapi mereka menerima dari awalnya atau memang ada beberapa yang sempat kontra mungkin karena nggak mau atau gimana, mungkin gimana? Alhamdulillah kami punya anak-anak yang manut ya. ya, dan mereka suka tantangan. Oh ya. Jadi hal baru yang mereka tidak tahu, mereka suka untuk mencoba. Oke, berarti mulai dari awal diperkenalkan sampai sekarang mungkin progresnya sampai di mana Bunda? Ini baru awal, kemarin 1 kali pertunjukan ya untuk memperkenalkan Jula Juli. Kalau Remonya memang kami punya anak yang bisa nari, jadi tidak terlalu kesulitan. Hanya mungkin perlu diasah gitu untuk keterampilannya. Kemudian untuk menyanyikan Jula Juli sampai kayak nyanyi dangdut ngono dulu, tapi ini Jula Juli sampai saya putarkan Kartolo, saya putarkan pokoknya yang lutut-lutut itu saya coba memperdengarkan kepada mereka. Alhamdulillah dengan bantuan wali siswa ini anak-anak dibantu juga untuk diajari di rumah, sehingga waktu yang sedikit untuk bisa tampil, waktunya sangat sedikit ya Pak Guru, kemarin itu nggak sampai 1 bulan itu latihannya anak-anak. 2 minggu itu langsung jadi dari langsung komentasi di pendopo kabupaten, resepsi pendak namanya kan. Jadi resepsi itu memang saya buat acara tunggal yang anak-anak ini biar kami bisa fokus untuk bisa menampilkan ludruk anak-anak. Ya harapannya sih seandainya ada yang mengapresiasi gitu, memberikan ilmu yang lebih kepada kami, kemudian memberikan support yang lain-lainnya, sehingga ludruk anak yang kami rintis ini semakin berkembang, semakin mendekati yang diharapkan oleh para leluhur kita untuk melestarikan budaya lokal. Ini aku tadi sempat kenalan ya kita. Dilanjut, aduh aku udah kan ngomong. Kita belum sempat kenalan. Tadi kan Bunda bilang ada gurunya sendiri ya Bunda ya. Ya, yang fokus biasanya kalau pas tampilnya. Hari ini datang. Hari ini. Oke, ini dia. Boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih. Saya Riko Effendi di sini sebagai pendidik ya, ngajar sama kayak Bunda Erli juga, karena statusnya Bunda Farida di sini kepala sekolahnya. Jadi, Sekolah kita angkat-angkat sendiri. untuk kelas puisi dan teater ini Bunda Farida tiba-tiba mengambil arah ke ludruk. Jadi semula saya tertantang itu dengan kata ludruk anak itu. Bunda Farida terus minta naskah, akhirnya kita olah menjadi naskah yang lebih ke zaman dulu, tapi ini akan dikenang terus seperti itu. Jadi yang kita ambil itu terkait sama sejarah Lumajang seperti itu. Kita ngambil ceritanya Panji Ramang.
Panji Ramang. Ya, Panji Ramang. Rameng. Kalau boleh tahu tentang apa itu? Nah, Panji Ramang ini tokoh dari Jago Kereng. Ya, Bu ya. Pronojiwo. Pronojiwo. Menceritakan tentang apa ini? Menceritakan tentang, nah ini diceritakan atau gimana ini? Cuplikan. Kita ambil sedikit Boleh cuplikan. secara singkatnya aja mungkin ya intinya. Jadi Panji Ramang ini tokoh yang ada di Padepokan Jago Kereng itu ingin keluar dari tempat padepokannya, karena dia ndak pernah keluar, akhirnya minta izin sama ayahandanya, kemudian diberikanlah bekal dan istilahnya pusaka untuk dijaga, kemudian berangkatlah dia ke Kadipaten Ngurawan. Nah, sampai di Kadipaten Ngurawan itu di sana ada sebuah kolam, kemudian menemukan benda. Benda itu bingung antara mau dibiarkan atau diambil. Kalau dibiarkan nanti istilahnya takut salah orang, akhirnya dia menunggu lama, lalu diputuskanlah untuk diambilnya. Tapi bukan tanda kutip mencuri ya, hanya ingin mengamankan aja. Pulanglah, ini di perjalanannya nanti diceritakan anak-anak. Boleh, berarti nanti akan ada penampilan khusus ini. Iya, ada cuplikan. Waduh, menarik Drama sekali. radio. Suara Lumajang. Menarik sekali. Oke, kita tunggu nanti mungkin di akhir segmen ya Bunda ya. Kemudian untuk Pak Ibu. Iya. Tigu. Iya. Oke, Pak Tigu sendiri gimana pertama kali first impression-nya mengajarkan ludruk, kesenian ludruk ini kepada anak-anak yang namanya tadi kan udah disampaikan kalau memang kesenian ludruk ini memang kita tetap mengambil konsep zaman dahulu tapi dikemas masa kini dan diterapkan diajarkan kepada anak-anak. Kesulitannya seperti apa Pak Ibu? Karena kan memang anak-anak ini masih apa ya, istilahnya mereka belum mengerti sepenuhnya, bahkan sama sekali tidak mengerti, dan mereka belajar itu secara otodidak gitu, maksudnya secara baru dididak. Prosesnya itu. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita membagi apa namanya ya, dari kata ludruk itu kita bagi menjadi adegan, kemudian musik, kemudian persiapan yang lain. Jadi di adegan sendiri tentunya anak ini sudah terbiasa, karena kita sudah setiap minggu latihan acting model apa istilahnya, tinggal merubah bahasa saja atau gerakan saja. Nah, di sini kami sudah punya penari yang memang lumayan lah untuk manuver ke Remo itu, istilahnya memang sudah lama dia itu berlatih di situ, jadi tidak begitu berat. Cuma tantangannya ketika di vokal terkait sama cengkoknya jula-juli seperti itu. Jadi ini agak berat juga. Saya melihat Bunda Farida itu melatihnya agak lama. Memang satu anak ada yang cepat dan beberapa anak lainnya agak apa ya? Memang ada keterbatasan di cengkoknya, di cengkok jula-juli itu. Nah, kemudian itu bagiannya Bunda Farida, naskah saya. Kemudian yang modernnya ini yang kita kelola. Jadi Bunda Farida menawarkan istilahnya tradisional modern atau kuno yang kekinian itu yang kita kolaborasi. Di mana modernnya? Di videotron. Jadi kalau zaman dulu kita layarnya itu harus ditarik, baru nutup, pakai selambu, itu zaman dulu, dan itu habis biaya banyak. Tapi ketika videotron, di sini kita mau apa, menampilkan apa saja, jadi kita bisa. Bahkan sebelumnya saya tidak tahu, belum kepikiran bahwa oh ini saya keluarkan gunung aja ini. Jadi ketika muncul gunung itu, oh gunungnya harus bergerak ini. Bersama berjalannya waktu itu kayaknya kita berproses. Oh ini ledakannya ketika dikutuk ini harus muncul petir ini. Petirnya ini seolah-olah hidup. Nah itu berproses, di situ kita belajar. Jadi kita memunculkan apa ya, kekiniannya itu bersama berjalannya waktu. Bahkan mungkin Bunda Farida ketika tampil itu
oh ada petirnya juga mungkin gitu. Kaget aku. Jadi kalau ludruk biasa mungkin petirnya pakai petasan ya Bunda Ya. Farida. Jadi ketika kita main di situ karena musiknya sudah ada, musik memang pakemnya sudah ada, cuma enggak pakai ditabuh. Jadi tinggal memasukkan seperti itu. Cuma tantangannya waktu itu menjelang hari H kita sangat tegang sekali. Tegang kenapa itu Pak? Sepertinya tidak siap, tapi harus siap. Tegang sekali. Jadi Kenapa? hari Jumat itu, hari Jumat malam itu saya sudah ditunggu Bunda Farida. Dan saya masih ngedit lagu itu. Nggak selesai itu. Kenapa lo ngedit lagu? Bukannya pas latihan itu sudah dipakai? Bukan. Karena kita ini berproses sambil membuat. Oh gitu. Bukan sudah ada terus kita mainkan, bukan. Oke. Bahkan dari cerita itu sendiri kita buat dulu per part dulu. Nanti belum lagi ada tantangan, ada yang nggak masuk, waduh, ada yang belum rekaman. Nah, jadi dari situ yang bikin malam hari Jumat itu krusial ya Bu. Penuh perjuangan. Ya, jadi meskipun kita diem-dieman, saya Bunda Farida diem-dieman gitu. Bukan apa itu mempertahankan apa namanya. Yang saya berketir-ketir takut nggak jadi, yang di sana melembur supaya bagaimana ini bisa fix seperti yang diharapkan gitu hari ini. Jadi saya menahan diri untuk ini. Sangat. Oke. Iya, seru sih. Seru. Idenya berjalan seiring berjalannya waktu mau di hari H itu memang idenya baru berjalan ya. Tadi itu karena waktunya hanya 2 minggu juga. Ya. Kemudian kita harus setting background, yang backgroundnya itu harus sinkron dengan cerita, dengan musik tuh. Jadi Ditambah lagi dengan progresnya anak-anak gitu ya. iya, Dengan- jadi soalnya di awal saya sampai nambah waktu di jam kerja. Saya cuti anak-anak datang ke tempat kerja saya Oke. dengan emosi yang sudah sampai di umur-umur ledak-ledak. Tapi buktinya mereka tetap tampil ya Bu. Bisa. Bunda? Ya, selalu ada keajaiban. Jadi pada saat hari H itu anak-anak tampilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi pada saat latihan tuh Meskipun sedikit menguras tenaga, emosi ya. Iya, saya kalau sudah terlanjur ngedit itu ditanya itu Lagi itu nulis. Mencar ya. iya nggak bisa udah semakin saya Konsen. ditanya semakin yang ditanya tambah lama ini Tidak konsen. tambah lama Sama jadi ngulang lagi, mungkin ngulang nanti lagi. berikutnya Bunda Farida sudah tidak tanya paham ya? Oke. Oke, yang Bunda bingung ya progresnya sampai mana ya. Iya. Bapak masih ngedit Yang tapi di sini ketir-ketir masih tanya-tanya ya. mau nggak bertanya itu, aduh, Takut nggak selesai gitu ya. Bunda Khawatir. ya. kan gini Mbak ya jadi kita ngeditnya dari rumah terus kita upload nah dari pendopo ini Bunda Farida sudah nampilkan di Videotron itu dan itu harus gladi bersih sudah makanya saya Pak Riko kapan mau ke sini sebentar lagi itu sudah jam 8:30 ya Bu Iya. tapi karena memang harus kesan harus apa namanya harus sudah hari itu ya tetap kita jalankan. Oke, luar biasa sekali. Tapi untuk personilnya sendiri berapa orang satu kali penampilan itu Bunda? 11. 11 anak 11 dengan anak. peran yang berbeda-beda. Iya, dengan peran yang Berbeda-beda. Itu mereka semua kebagian peran semuanya? semuanya atau kebagian peran, bahkan semuanya? ada yang double. Oh, bahkan ada yang Ada yang double double, ya. Berarti memang kompleks ya ceritanya. Iya, Karena tokoh-tokohnya yang dimainkan, diperankan itu. Kalau ludruk itu kan memang yang diceritakan itu biasanya cerita sehari-hari atau cerita perjuangan atau cerita sejarah yang dikemas dengan lawakan, dengan ada seger-segerannya gitu, nggak serius, nggak terlalu serius. Jadi ada seriusnya, ada seger-segerannya juga. Jadi untuk mengolah itulah yang ya di peran-peran itu juga kan biasanya nggak mulus seperti cerita gitu loh. Kalau di ludruk pasti kan anak sing ini loh Mbak, ada sing yang di bengkokno gitu loh, hanya untuk penyegaran aja. Ceritanya itu Di-improv gitu ya. dipreset, dibengkokkan dan sebagainya. Memang ciri khasnya ludruk itu seperti itu, ada yang dibuat lawakan, ada yang serius juga. Tetapi ceritanya tetap dan pakem-pakem ludruknya kami usahakan untuk tetap Oke. tidak menyimpang. Tidak menyimpang gitu ya. Kan
luar biasa sekali. Kok hilang ini kemana anak-anak? Itu lagi Tiba-tiba tidak ada. Oke, luar biasa sekali. Untuk tamu yang diundang pasti kan ada banyak sekali ya Bunda ya. Iya. Kalau boleh tahu dari mana aja kemarin itu Bunda? Kami sebenarnya kan mengundang bupati dan wakil bupati karena kami ingin menunjukkan bahwa kami sudah berusaha berbuat gitu untuk ya tadi itu melonsing. Kebetulan beliau-beliaunya pas berhalangan gitu. Jadi ada dari dinas-dinas juga yang terkait yang biasanya mensupport kami, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari Dinas Pariwisata, dari Kominfo, dari Disarpus, dari Dispora Oke, banyak. dan teman-teman komunitas. Teman-teman Gimana komunitas. responnya orang-orang ini Bunda? Saya tidak sempat ini ya, karena pada saat itu kan biasa kalau pada di hari H itu ya saya fokus sama ini ya, acara ya, anak-anak fokus sama ya. anak-anak. Oke. Kemudian kalau Bunda Eli ini fokus di manajemennya, bagaimana supaya tamu itu bisa merasa nyaman, bagaimana bisa menghormati tamu dengan baik, itu tugasnya Bunda Eli. Kalau Pak Riko fokus di ludruknya, kalau saya keseluruhan acara dari awal sampai akhir itu. Jadi ya sementara tanggapan mereka sih bagus gitu, terutama yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mewakili